Selamat datang di Sinonim Rasa, ruang di mana sebuah rasa mempunyai banyak makna dan setiap makna mempunyai ceritanya sendiri. Oke, alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan orang besar. Badannya yang besar. Karena dulu pas ketemu masih cungkring dan sekarang alhamdulillah udah cocok susu. Udah cocok susu. Kang Emon, kalau Siap. biasanya disebutnya Ahmad Jainuddin ya, nama aslinya kan, tapi sering disebutnya Emon. Nah, ini adalah podcast pertama saya, Mon. Jadi kita hanya sebatas ngobrol santai aja, ngopi aja. Siap. Seperti biasanya, dan mungkin bedanya hanya sebatas di depan kamera aja. Siapa, Ceng? Nah, kebetulan juga ini adalah kali pertama kita bertemu lagi ya. Ya. Karena waktu sebulan lebih kita tidak bertemu karena alhamdulillah kemarin kita bulan puasa dan tidak sempat ketemu karena dengan kesibukan masing-masing dan belum minal aidin juga. Mohon maaf juga. Sama. Karena meskipun udah sedikit lama tapi masih ada nuansa Ramadannya masih kental gitu. Ya. Nuansa Idul Fitri. Nuansa Idul Fitrinya. Nah, ngomong-ngomong Idul Fitri, Kang Emon. Ngomong-ngomong Idul Fitri, kita kan sering kali dihadapkan dengan banyak kegiatan. Entah itu pas Idul Fitrinya, sebelum Idul Fitri, pas Idul Fitrinya, bahkan sesudah Idul Fitri. Contohnya kayak kalau sebelum Idul Fitri ada papajan gitu kan ya. Kalau misalnya pas Idul Fitri, pas puasanya nih, puasa biasanya suka ada bukber, buka berang. Nah kalau misalnya sesudah Idul Fitri nih, biasanya suka ada yang namanya halal bihalal. Ya, halal bihalal. Nah rangkaian itu kebanyakan itu, halal bihalal itu ditutup dengan memaafkan ya, ataupun saling memaafkan. Nah, mungkin kita bahas hal-hal itu aja, yang simpel-simpel, yang dekat-dekat aja. Dan yang boleh. Kita akan bahas tentang pentingnya, bagaimana cara pentingnya untuk meminta maaf ya, atau memberi maaf pada orang lain. Memang fenomena itu, Paceng, sekarang lagi musim ya. Memaafkan di hari Idul Fitri. Boleh, saya juga merokok. Di hari Idul Fitri ya, di hari Idul Fitri bicara masalah maaf itu. Tapi menurut analisis saya, fenomena saling memaafkan itu tidak menjamin 100% manusia itu menjadi saleh ya. Karena kan banyak sekali yang ngirim WA, misalkan ngirim pesan melalui WA, melalui apapun itulah, memaafkan dan sebagainya. Dan setelah memaafkan, ya kenapa saya bilang tidak 100%, pasti membuat kesalahan-kesalahan lagi. Karena itu sifat manusia ya. Setelah kita bermaaf-maafkan, itu kita persiapan kembali untuk mengarungi, meminimalisir dosa perdosaan kalau bahasa Sunda itu. Seperti itu, Pak Ceng. Nah, bicara tentang memaafkan atau meminta maaf, seberapa penting menurut Pak Emon? Pentingnya minta maaf itu seperti apa sih? Pentingnya minta maaf. Ya, pentingnya minta maaf itu, ya di sini kita harus bisa dulu ya. Ada meminta maaf, ada memaafkan. Nah, ada meminta maaf dan ada memaafkan. Dan seringkali yang dipandang baik itu, yang dipandang bagus itu, ketika orang itu memaafkan dibanding meminta maaf. Itu kan ada pertanyaan, kenapa hampir setiap ajaran lah, baik Islam ataupun non Muslim ya, jadi yang dipandang bagus itu orang yang memaafkan dibanding orang yang meminta maaf. Nah, kenapa? Misalkan tadi pertanyaannya, pentingnya memaafkan itu kenapa? Itu salah satunya itu
menjaga kesehatan mental dan fisik kita, ketenangan jiwa, serta memperbaiki hubungan renggang, hubungan sosial yang renggang. Itu memaafkan ya. Makanya bicara masalah maaf dan memaafkan, kenapa yang lebih baik itu orang yang memaafkan. Kenapa? Karena di dalamnya itu mengandung apa? Dendam, amarah dan sebagainya. Orang tersebut itu harus bisa melampaui hal itu. Ego lah, ego kita, misalkan saya dendam ke Pak Ceceng, Pak Ceceng minta maaf. Kalau saya tidak melampaui kemampuan ego itu, nah makanya orang yang kuat itu yang memaafkan. Dalam artian karena memang kekuatan menahan amarah, menahan dendam itu kan luar biasa. Pak Cacing juga bisa merasakan lah. Makanya lahirlah memaafkan. Jadi proses memaafkan itu memang sesuatu hal yang memang luar biasa. Dan tidak semua orang bisa gitu. Ya benar sih. Seringkali Kang, seringkali kita kan disodori dengan kata maaf, tapi kita juga seringkali kata maaf itu berulang lagi. Misalnya sering maaf nih, saya bikin salah ke Kang Emon, dan saya minta maaf lalu membuat salah lagi dan minta maaf lagi, seakan-akan bahwa maaf itu menjadi apa ya, hal yang sudah nanti juga gampang gitu. Simple, ketika kita bikin masalah cukup kita minta maaf aja gitu loh. Hal yang nggak kayak apa, nggak kayak hal yang sangat berat ataupun sangat penting gitu minta maaf itu. Sehingga pada akhirnya banyak orang-orang yang menyalahgunakan kata maaf itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaannya gini Kak Emon, perbedaannya untuk memastikan orang yang benar-benar meminta maaf, benar-benar memaafkan, orang-orang yang benar-benar memaafkan dan yang memberi maaf itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi kan kalau yang nggak cukup cuman kadang-kadang ada yang gini, ada yang kayak gesturnya ya kamu saling memaafkan nih gitu, udah memaafkan tapi secara gesturnya tidak, seolah-olah tidak memaafkan gitu tah, tidak menjustifikasi apa yang diomongkannya gitu loh. Kadang-kadang tidak sinkron hal itu. Nah, ciri ya, ciri orang ketika orang benar-benar memaafkan. Jadi ketika misalkan Pak Ceceng minta maaf saya memaafkan Pak Ceceng. Jadi ciri-ciri orang yang benar-benar memaafkan itu saya melihat dari ada 3 ranah yang terlibat di dalamnya. Kalau menurut Fahrudin Pais itu kan yang pertama itu kognitif, afektif, dan behavior. Nah, ketika orang memaafkan itu 3 ranah tadi itu gerak, ikut terlibat lah 3 ranah tadi teh. Kognitif misalkan ketika saya memaafkan, ketika orang memaafkan itu akalnya juga ikut memaafkan. Akalnya ikut memaafkan, terus rasanya ikut memaafkan, dan perilakunya itu menunjukkan aktivitas memaafkan. Nah, contohnya akalnya memaafkan. Contoh misalkan akalnya memaafkan. Aduh, kalau saya misalkan tidak memberikan maaf ke Pak Ceceng, kasihan juga. Pak Ceceng juga manusia dan sebagainya lah. Dan itu akal ya yang bicara. Nah, terus rasa, hati yang memaafkan, contohnya kalau saya tidak memaafkan Pak Ceceng, saya juga capek karena menahan dendam, menahan benci, menahan marah. Saya itu rasa itu ikut bicara. Dan yang ketiga behavior, perilaku, aktivitas. Misalkan saya memaafkan Pak Ceceng dengan misalkan Galib lah, di kita itu biasanya kalau memaafkan itu saling salaman, misalkan berpelukan dan sebagainya. Apabila misalkan memaafkan tapi misalkan matanya masih melirik kanan kiri, terus gestur mukanya, gestur tubuhnya itu menolak untuk memaafkan,
itu tidak belum 100% memaafkan. Misalnya gesturnya dengan salaman dan sebagainya, tapi hatinya belum ikut terlibat ataupun akalnya tadi belum ikut terlibat. Nah, itu belum dikatakan bahwa orang tersebut itu memaafkan. Jadi ada 3 ranah yang memang ikut terlibat ketika memberikan maaf itu. Akal, rasa, dan tingkah laku kita. Itu kalau sederhananya menurut versi analisis saya ya terkait memberikan maaf kita itu sejauh mana. Berarti bentuk kalau ini orang-orang benar memberi maaf itu harus ada 3 faktor itu. Jadi minimal 3 faktor itu ikut terlibat lah. Ya. Minimal 3 faktor tersebut itu ikut terlibat. Jadi kemungkinannya lebih besar memaafkan kalau misalnya 3 faktor itu sudah masuk dalam. Sudah masuk. Karena kenapa tadi dikatakan yang memaafkan itu hanya orang kuat kan menurut Mahatma Gandhi? Karena menahan ego, melampaui ego diri kita itu lebih berat. Iya. Karena kita harus memaafkan, misalkan saya harus memaafkan Pak Ceceng. Di dalam hati saya harus mengorbankan, harus menghilangkan ego saya, terus harus menghilangkan benci saya, amarah saya, karena Pak Ceceng telah menyakiti misalkan. Itu kan jauh lebih luar biasa ketika saya harus mengorbankan ego. Dan apabila tadi misalkan disinggung di awal bicara masalah maaf itu apa, mau cepat Ceceng. Jadi maaf itu menurut saya itu proses kompleks ya. Proses kompleks yang melibatkan pelepasan emosi negatif. Jadi maaf itu proses kompleks yang melibatkan emosi negatif. Kenapa emosi negatif? Kalau kita memaafkan, kita itu harus bisa melepaskan emosi negatif berubah menjadi emosi positif. Itu beratnya memaafkan. Jadi seolah-olah harus mengorbankan ego. Kenapa tadi makanya kenapa pentingnya memaafkan? Apa? Memperbaiki mentalitas kita, pikiran kita, psikis kita, karena merubah dari sisi negatif ke positif. Misalkan Pak Ceceng dengan tulus minta maaf, saya tidak memaafkan, saya yang akan capek. Menurut rasa kan? Iya. Menurut rasa tadi 3 hal tadi yang terlibat. Saya capek. Kenapa capek? Saya harus menahan emosi saya. Misalkan kalau tidak memaafkan, harus terus emosi, terus benci, terus marah, capek. Jadi secara psikis juga nggak sehat. Itu Pak Ceng. Kalau menurut saya. Kadang-kadang Emon kalau tadi bicara tentang yang dibahas oleh Kak Emon ya, seakan-akan bahwa orang yang memberi maaf itu lebih baik dibanding orang yang meminta maaf. Nah, sebenarnya yang lebih baik itu orang yang meminta maaf atau orang yang memberi maaf? Nah, yang lebih baik itu yang kalau menurut saya lebih mulia ya. Yang tidak mempunyai kesalahan. Yang lebih mulia itu, yang lebih baik itu yang memaafkan. Kenapa? Jadi daripada meminta maaf, jadi karena menunjukkan kelapangan hati, Pak Ceng, kedewasaan emosi dan ketenangan jiwa. Itu yang memang dirasa. Kenapa? Ya tadi itu kan, ini orang yang mulia yang memaafkan kalau menurut saya itu karena melepaskan emosi tadi, terus mengorbankan kebencian tadi, menghilangkan kebencian tadi. Jadi yang lebih mulia ya, udah barang tentu kan yang meminta maaf udah pasti salah, dan kita harus bisa menerima ataupun memahami kesalahan yang dilakukan oleh Pak Ceceng misalnya. Ketika Pak Ceceng berbuat salah terhadap saya, ya kita harus memahami kan, saya harus memahami Pak Ceceng itu gimana dan sebagainya. Mungkin kalau menurut rasa Pak Ceceng itu sedang hilaf, melakukan menyakiti saya itu misalkan. Hilaf yang berulang. Ya, hilaf yang berulang dan sebagainya gitu. Iya benar-benar. Ya. Kadang sering susah itu gitu sih Kak Emon. Susah itu karena kita harus melewati proses itunya ya. Gitu. Tadi yang membuang ego gitu kan. Membuang ego. Membunuh rasa kita nih. Gimana kita harus memaafkan. Bahkan seringkali kita memaafkan yang kita rasa bahwa sebenarnya bukan kita loh yang salah gitu kan. Nah itu. Bahkan nggak sesimpel itu loh ketika memaafkan gitu kan. Yeah. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kan ada prasyarat kan,
Jadi sederhananya itu kebiasaan memaafkan itu. Oke, saya maafkan asal nah itu ada syarat di dalamnya. Nah, itu belum 100%. Belum 100% kita itu memaafkan. Jadi yang lebih tinggi memaafkan itu tidak ada syarat apapun. Tulus, akalnya ikut terlibat, rasanya hatinya ikut terlibat, dan perilaku ataupun aktivitasnya juga ikut terlibat. Itu benar-benar. Jadi kesimpulannya apa nih Kang Emon? Jadi pentingnya meminta maaf atau memaafkan? Nah, kesimpulannya itu kalau menurut saya mengutip ucapan Mahatma Gandhi ya. Kenapa saya kutip Mahatma Gandhi? Karena Mahatma Gandhi itu dulu secara sejarahnya itu di India itu mengusir sejarah tanpa kekerasan, dengan cinta. Otomatis dengan kata maaf kan, dan kata maaf. Menurut Gandhi itu hanya orang yang kuatlah yang mampu memberikan maaf. Jadi yang tidak mampu memberikan maaf itu otomatis orang yang lemah. Kenapa? Karena memaafkan itu membutuhkan energi yang luar biasa, membutuhkan energi yang luar biasa tadi, energi yang kuat, yang tinggi ya. Tapi memaafkan menurut Gandhi itu, maksud dari kata-kata itu, memaafkan itu bukanlah tanda menyerah atau kalah, melainkan bukti bahwa seseorang itu mampu ataupun seseorang itu mempunyai kontrol diri. Gitu. Jadi intinya hanya orang kuatlah yang mampu memberikan maaf. Itu mungkin Pak Ceng. Ya, semoga aja kita menjadi golongan orang yang bisa memaafkan dan dimaafkan. Amin Pak Ceng. Semoga itu ya teman-teman. Sementara seperti itu aja pembahasan kita hari ini. Semoga aja bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau ya dirasa bahwa ini podcast ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih Kang Emon. Sampai kita bertemu lagi untuk pembahasan yang lain lagi. Siap. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.